Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Faris Kosat, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan supervisi, coaching dalam supervisi bersama rekan saya, Ibu Mariana Studio, guru sejarah Indonesia pada SMK Negeri 5. Baik, selamat siang Ibu Ria. Selamat siang Pak Wako. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Wako. Oke, baik. Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan melakukan supervisi akademik. Ya. Pada kegiatan supervisi akademik, saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas nanti. Tetapi sebelum itu, izinkanlah saya menyampaikan tujuan kegiatan supervisi akademik ini. Adapun tujuan kegiatan supervisi akademik ini diantaranya yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Setelah itu yang kedua untuk meningkatkan kompetensi Ibu Ria sehingga dapat memberikan pembelajaran yang bermakna pada murid-murid kita. Baik, pertama-tama kita akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk melihat kesiapan Ibu Ria sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam kegiatan pra-observasi ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait persiapan Ibu sebelum kita melakukan kegiatan supervisi di kelas. Baik, pertanyaan yang pertama Ibu, materi apa yang ingin Ibu bagikan kepada murid-murid pada kegiatan supervisi nanti? Baik, materi yang ingin disampaikan itu adalah konsep dasar ilmu sejarah. Konsep dasar ilmu sejarah. Iya. Baik. Berbicara mengenai konsep dasar ilmu sejarah, kira-kira persiapan Ibu seperti apa sehingga nantinya pada saat kegiatan supervisi Ibu dapat melakukan kegiatan seperti ini, kegiatan pembelajaran dengan baik. Baik, yang sudah saya siapkan untuk kegiatan supervisi nantinya yaitu adalah yang pertama modul ajar. Di dalam modul ajar itu terdapat RPP, LKPD dan juga lembar penilaian untuk peserta didik. Dan juga saya sudah menyiapkan file presentasi dalam bentuk PowerPoint dalam bentuk PowerPoint dan video untuk mendukung materi dalam kegiatan pembelajaran. Baik. Rasa untuk persiapan saya yakin Ibu sudah melakukan persiapan dengan baik. Baik, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin murid-murid capai dalam kegiatan pembelajaran? Baik, yang ingin peserta didik capai dalam tujuan pembelajaran itu yang pertama memahami definisi sejarah menurut beberapa ahli. Itu tujuan pertama. Yang kedua itu peserta didik mampu mendeskripsikan peran manusia dalam sejarah. Yang ketiga itu menjelaskan konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Baik, setelah kita sama-sama mengetahui tujuan kegiatan supervisi dan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu bagikan kepada murid-murid, selanjutnya kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran tadi ini? Baik, untuk area pengembangan yang saya ingin kembangkan itu kerjasama antara peserta didik, di mana saya akan laksanakan dalam bentuk diskusi. Kemudian yang akan saya kembangkan itu dalam menyampaikan di depan kelas dalam kegiatan presentasi. Baik. Kira-kira strategi apa yang sudah dipersiapkan? Strategi yang saya persiapkan itu dalam model pembelajaran problem based learning dengan bentuk PowerPoint, video pembelajaran, LKPD dan juga buku teks. Baik, ini pertanyaan terakhir di sesi kegiatan pra-observasi. Baik, kira-kira tadi Ibu sempat sampaikan bahwa ada
penilaian. Kira-kira bentuk penilaian seperti apa yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran? Ya, bentuk penilaian itu ada 3. Yang pertama, penilaian diagnostik. Yang kedua, observasi saat pembelajaran. Terlebih itu saat di diskusi kelompok. Dan juga yang ketiga itu tugas di akhir pembelajaran dalam bentuk pekerjaan rumah. Baik, itu sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa itu pertanyaan terakhir di sesi observasi kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita sama-sama sepakati bersama dapat terlaksana pada kegiatan supervisi nanti. Terima kasih. Sama-sama Pak Selamat Wakil. siang. Selamat siang. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu Guru. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Sehat? Sehat. Baik. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada siang hari ini, Ibu meminta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Sebelumnya izinkanlah saya untuk memimpin doa ini sesuai dengan tata cara Imam Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami mengaturkan kehadiran-Mu atas berkat perlindungan-Mu dari tadi hingga sekarang. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mulai dengan kegiatan kami pada hari ini. Semoga selalu Kudus-Mu akan tetap menyertai kami. Semua doa dan permohonan ini ya Tuhan kami sampaikan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih kepada Olik yang sudah membantu kita dalam doa. Selanjutnya Ibu mengecek kehadiran. Kira-kira hari ini hadir semua? Hadir semua. Ya, yang jelasnya Ibu panggil nama ya. Ya, Cornelis Sanibas. Hadir Bu. Domingo Sako. Hadir. Monica Manhitu. Hadir Ibu. Tirsa Mekono. Hadir Ibu. Thomas Tulasi. Hadir. Yanuario Meko. Hadir Ibu. Yosef Sanam. Hadir. Juliana Nicae. Hadir. Ya. Baik. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada siang hari ini, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar ilmu sejarah. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada hari ini, perlu kalian ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada hari ini, peserta didik mampu memahami definisi sejarah menurut beberapa ahli. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mendeskripsikan peran manusia dalam sejarah. Tujuan yang ketiga itu menjelaskan konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Baik. Kalian perhatikan gambar berikut.
perhatikan gambar yang ada. Sudah? Sudah. Peristiwa apakah itu? Proklamasi. Pembacaan teks proklamasi. Di manakah peristiwa itu terjadi? Di jalan Pegangsaan Timur 56. Baik, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. 56. Siapakah yang memproklamasikan kemerdekaan RI? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Baik, Ibu mengundang kita untuk bangun sebentar. Kita tepuk salut buat kita semua. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Terima kasih, silahkan duduk. Sebelum melanjutkan materi kita hari ini, Ibu minta kalian untuk mengambil HP kalian masing-masing. Ambil HP. Silahkan mengisi link yang ada di layar untuk mengerjakan tes awal, pretest, mengerjakan soal. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan soal yang ada di dalam link itu. Bisa masuk? Bisa. Iya, silahkan kerja. Baik, waktu pretestnya sudah selesai. Silahkan simpan kembali HP kalian masing-masing untuk kita melanjutkan materi kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya, Ibu mengajak kita untuk menonton
video pembelajaran. Silahkan kalian menonton video yang ada. Konsep dasar ilmu sejarah. Suatu hari mereka menuju pasar bersama ibunya. Ketika di pasar, mereka bertemu teman lama Viva saat SMP yang bernama Ibu Mustika secara spontan bertemu Viva dan menanyakan perihal kabar, tempat tinggal, dan sebagainya. Pembicaraan berlanjut dengan membahas peristiwa masa lalu saat masih SMP. Berbicara tentang masa lalu termasuk dalam pembicaraan sejarah karena berkaitan dengan sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Jadi, apa yang dimaksud dengan sejarah? Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab yang menjadi kata sejarah, baca sejarah yang memiliki arti pohon kayu. Pengertian pohon kayu di sini adalah adanya suatu kejadian perkembangan tentang suatu hal peristiwa dalam suatu kesatuan komunitas. Ciri-ciri sejarah yaitu unik, abadi, dan penting. Peristiwa sejarah karena ia menjadi sekali dan tidak pernah berulang kembali. Peristiwa sejarah dikatakan abadi karena tidak akan pernah berubah dan tetap dengan sepanjang masa. Peristiwa sejarah itu penting karena memiliki pengaruh yang sangat besar. Peristiwa sejarah mampu mempengaruhi banyak orang sehingga setiap orang dapat mengenal peristiwa tersebut. Satu unsur sejarah. Sejarah dikandung beberapa unsur penting, yaitu sebagai berikut. Awal, tempat terjadinya suatu peristiwa sebagai sejarah yang nyata. B. Waktu, yaitu unsur sejarah yang berkaitan dengan waktu terjadinya peristiwa bersejarah dan dapat menjelaskan kronologi dalam kajian sejarah. C. Manusia, yaitu unsur terpenting dalam sejarah karena setiap peristiwa sejarah sangat berkaitan dengan manusia. 2. Sumber-sumber sejarah. Jejak-jejak masa lampau sebagai sumber sejarah digolongkan dalam 3 jenis, yaitu sumber tertulis, sumber benda, artefak, dan sumber lisan. Sumber tertulis sejarah diantaranya prasasti, silsilah keluarga, dokumen tertulis, piagam, dokumen, babat, kronik, biografi, buku harian, memoir, jurnal, surat kabar, surat, laporan, notula, dan sebagainya. Sumber benda dalam sejarah diantaranya monumen, piramida, candi, masjid, gereja, makam, patung, lukisan, dan pakaian perang, ornamen, relief dan gambar-gambar, grafis, peta, sketsa topografi, perencanaan kota, tabel statistik, sidik jari, dan lain-lain, fotografi, potret, mikrofilm, mikroprint, dan film, serta fotografi, rekaman suara. Sementara itu, sumber lisan ada 2 jenis. Pertama, kesaksian lisan dari pelaku atau saksi yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah orang historik. Pada saat melakukan wawancara dengan saksi sejarah, kesaksian diulang dan ditranskripsikan ke dalam kertas. Kedua, tradisi lisan, oral tradition, berupa cerita rakyat, mitos, legenda, dan dongeng atau kenangan masyarakat umum. Tradisi lisan lebih sulit untuk dianalisis oleh seorang sejarawan karena perlu menangkap kenyataan di balik suatu cerita yang dokumen seperti arsip atau buku. Mitos adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan suci oleh pendiri cerita. Legenda adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi oleh pendiri cerita. Dongeng adalah cerita rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh pendiri cerita. Isi dari dongeng kebanyakan tidak masuk akal dan penuh dengan khayalan. Cerita rakyat masih banyak dipengaruhi oleh cara berpikir nenek moyang kalian. Pada saat itu mereka masih terpengaruh dari tahayul. Keterbatasan ilmu pengetahuan menjadikan cerita-cerita tersebut berada di luar nalar, namun saat itu mereka perlu menjawab pertanyaan dari anak-anak atau cucu-cucu mereka. Melalui cerita rakyat, nenek moyang kalian menjawab berbagai pertanyaan tersebut. Contohnya ketika sudah malam, anak-anak tidak diperbolehkan untuk bermain di luar rumah karena akan diculik oleh hantu. Penjelasan ilmiahnya adalah pada malam hari anak-anak akan kesulitan untuk melihat keadaan sekitar karena suasana gelap. Anak-anak
punya ketertarikan terhadap cerita rakyat, kalian perlu memahami bahwa cerita rakyat harus dilestarikan supaya dapat menjadi media pendidikan dalam mengajarkan. Bagaimana solusi dari menurunkan ketertarikan generasi muda terhadap cerita rakyat? Coba kalian jawab dan tentukan. Melalui cerita rakyat, nenek moyang menanamkan ideologi sejak dini kepada anak-anak. Tujuannya adalah agar anak-anaknya mempunyai ideologi dan menerapkannya dalam aktivitas sebagai manusia. Ideologi dapat menjadikan manusia hidup dengan baik, seperti dapat membawa manusia untuk saling menolong. Sudah? Baik. Video pembelajaran ini berkaitan dengan konsep dasar ilmu sejarah. Baik, namun sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan supaya lebih memperjelas tentang video ini, Ibu akan membagikan dalam 2 kelompok. Silahkan melihat nama-nama kelompok yang ada di layar dan duduk per kelompok. Silahkan. Kelompok 1 berada di sini, kelompok 2 di sana. Supaya Ibu membagikan kelompok yang akan diselesaikan. Setelah menyelesaikan LKPD atau lembar kerja peserta didik ini, kita melanjutkan dengan presentasi tiap kelompok. Ya, silahkan kerja.
Sudah kelompok 2. Sudah? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Baik. Waktu selanjutnya Ibu akan mempersilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silahkan maju di depan. Lalu kelompok 2 mendengarkan hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok 1 dan mengajukan pertanyaan apabila tidak memahami hasil diskusi kelompok 1. Silahkan maju di depan kelas. Ya, sambil menunggu kelompok 1, Ibu minta kelompok 2 untuk maju di depan dan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, namun sebelumnya, sebelum maju presentasi, kita bangun sebentar dulu untuk kita sedikit sebentar biar tambah semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Say, aha aha ha, aha aha ha, aha aha, semangat. Lebih semangat lagi, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Say, aha aha ha, aha aha ha, aha aha, semangat. Oke, baik, terima kasih. Duduk. Waktu selanjutnya, Ibu mempersilahkan kelompok 2 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Kelompok yang lain menanggapi hasil diskusi dan memberikan pertanyaan apabila belum memahami. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami berdua untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Para pembaca, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Isilah peta konsep mengenai unsur sejarah di bawah ini dengan saksama. Waktu saat terjadinya peristiwa sejarah dan dapat menjelaskan kronologi sejarah. Ruang, tempat di mana terjadinya suatu kejadian yang menjadi bukti sejarah yang nyata. Manusia, unsur terpenting dari sejarah karena
Dua, baca artikel di bawah ini secara saksama. Secara perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Bali dikenal dengan pertempuran Puputan Margarana yang berlangsung pada tanggal 20 November 1946. Menurut Marawati Joenot Popenogoro dan kawan-kawan dalam buku Sejarah Nasional Indonesia dalam kurun 2008, latar belakang pertempuran ini disebabkan kedatangan dua batalion pasukan MICA mendarat di Bali. Tujuan kedatangan pasukan MICA untuk menutupi penjara tentara Jepang. Tentu saja, kedatangan pasukan MICA di Bali mendapat perlawanan dari masyarakat lokal. Perang ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Din Aisat Gustin Ngurah penyebutan Puputan Margarana dalam bahasa Bali. Kata puputan dapat dimaknai sebagai perang yang dilakukan hingga mati atau sampai titik darah penghabisan. Sedangkan Margarana merujuk pada lokasi pertempuran yang kini menjadi kecamatan bernama Marga di Kabupaten Tabanan, Bali. Korban pertempuran ini di pihak pasukan Bali yang berjumlah kurang dari 100 orang, sedangkan pasukan Belanda yang tewas sebanyak 400 orang. Pimpinan rakyat Bali dalam pertempuran Puputan Margarana untuk mengenang perjuangannya, pemerintah mengabadikan profil mata uang pecahan 50.000 pada tahun 2005. Berdasarkan artikel di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini secara bersama. A. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Jawab, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 November 1946. B. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi di Bali. C. Mengapa rakyat Bali berani melawan Belanda? Jawab, karena rakyat Bali mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Bali. Inilah silsilah keluarga kami. My family tree. Me, Johanna, Mother Veronica, Father Agustinus, Grandmother Cecilia, Grandfather Antonius, Grandmother Cecilia, Grandfather Jacobus. Sekian dan terima kasih. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Sebelum bersilakan. Pas. Oke, baik, silakan pulang. Kita berikan tepuk tangan salut untuk kelompok dua. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Ya, silakan. Sekian dan terima kasih. Yang berikut diminta kelompok satu maju ke depan dan presentasikan hasil diskusi. Silakan. Baik, kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan hasil film. Pada membaca servis. 1. Istilah peta konsep mengenai unsur sejarah di bawah ini dengan seksama. Waktu adalah perjalanan waktu. Ruang merupakan tempat peristiwa manusia. Manusia adalah pelaku utama. Sejarah perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Bali dikenal dengan pertempuran Puputan Margarana yang berlangsung pada tanggal 20 November 1946. Menurut Marawati Joenot Popenogoro dan kawan-kawan dalam buku Sejarah Nasional Indonesia 5/2008, latar belakang pertempuran ini disebabkan kedatangan dua batalion pasukan MICA
mendarat di Bali. Tujuan kedatangan pasukan Inca untuk melucuti senjata tentara Jepang. Tentu saja kedatangan pasukan Inca di Bali mendapatkan perlawanan dari masyarakat lokal. Perang ini dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Penyebutan Puputan Margarana dalam bahasa Bali, kata puputan dapat dimaknai sebagai perang yang dilakukan hingga mati atau sampai titik darah penghabisan. Sedangkan Margarana merujuk pada lokasi pertempuran yang kini menjadi kecamatan bernama Marga di Kabupaten Tabanan, Bali. Korban pertempuran ini di pihak pasukan Bali yang berjumlah kurang dari 100 orang, sedangkan pasukan Belanda yang tewas sebanyak 400 orang. Pemimpin rakyat Bali dalam pertempuran Puputan Margarana I Gusti Ngurah Rai ikut gugur. Untuk mengenang perjuangannya, pemerintah mengabadikan profil mata uang pecahan Rp 50 juta pada tahun 2005. Berdasarkan artikel di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. A. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa terjadi pada tanggal 20 November 1946. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa terjadi di Bali. Mengapa rakyat Bali berani melawan Belanda? Karena pasukan Bali tidak menerima kedatangan pasukan Inca yang melucuti senjata tentara Jepang. My family tree. Ini saya, mother mama saya, father bapak saya, grandmother mama nenek saya, grandfather bayi saya, grandmother ibu dari ayah saya, grandfather ayah dari bapak saya. Sekian dari terima kasih dari kelompok yang pertama. Tas. Terima kasih. Baik, kita tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Jempol kanan, Jempol kiri. salut. Baik. Setelah membacakan masalah di dalam LKPD yang Ibu bagikan, Ibu akan meminta teman-teman untuk memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Iya, silahkan Tirsa. Dalam pelajaran kita pada hari ini, kita telah mempelajari tentang pengertian sejarah dan konsep-konsep sejarah. Yang lain masih ada? Iya, silahkan. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dan silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu, dan jika kita perhatikan skema dari silsilah itu akan menyerupai bentuk pohon yang dibalik. Kata sejaratun kemudian digunakan dalam bahasa Melayu dengan penyebutannya berupa dari sejarah, dan bahasa Indonesia menyebutnya dengan sejarah. Kata sejarah di sini masih dalam arti semula, yaitu silsilah atau keturunan. Manusia yaitu unsur terpenting dari sejarah, karena setiap peristiwa sejarah sangat berkaitan dan melibatkan manusia. Ruang yaitu tempat di mana terjadinya suatu kejadian yang menjadi bukti sejarah yang nyata. Waktu yaitu saat terjadinya peristiwa sejarah dan dapat menjelaskan kronologis dan kajian sejarah.
Baik, kita tepuk salut untuk teman kita. Tepuk salut. Jempol kanan, Jempol kiri. salut. Ya. Kesimpulan dari materi yang kita sudah menyelesaikan permasalahannya, yaitu pengertian sejarah kita dapat mendefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, sejarah adalah ilmu yang khusus mempelajari kejadian masa yang terjadi di mana dilakukan oleh aktivitas manusia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau kejadian yang benar-benar terjadi. Itu terkait dengan pengertian sejarah. Yang berikut, konsep manusia, ruang dan waktu. Itu ada 3 unsur penting. Yang pertama manusia, yang kedua itu ruang, dan yang ketiga itu Waktu. Jadi manusia itu tidak bisa terlepas dari peristiwa itu, tidak terlepas dari ruang dan waktu, di mana tempat terjadinya peristiwa sejarah, kemudian waktunya menunjukkan detik, menit, jam, dan tanggal peristiwa terjadinya di masa lalu. Baik, itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Namun sebelum kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu perlu kita refleksi dulu, kira-kira materi hari ini yang kalian dapat itu sudah pas atau masih ada yang belum mengerti dengan materi hari ini? Pas. Betul. Betul. Sudah paham? Sudah. Baik. Yang berikut, kalau tidak ada yang bertanya tentang materi hari ini, Ibu menyampaikan materi untuk mempersiapkan diri untuk pertemuan berikut. Hari ini kita belajar tentang konsep dasar ilmu sejarah. Minggu depan itu kita belajar tentang cara berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik dalam mempelajari sejarah. Ibu minta supaya kalian jangan hanya berhenti belajar di sini, tetapi sampai di rumah juga harus belajar untuk menyiapkan diri pertemuan berikut. Ya. Yang berikut, selalu jaga kesehatan supaya minggu depan itu kita ketemu seperti semula. Ya. Materi kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu minta salah satu kita duduk kembali seperti semula. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini,
Silahkan mengambil HP kalian masing-masing. Ya, silahkan mengisi link yang ada. Silahkan mengisi link yang ada. Lalu mengerjakan soal yang ada di dalam link itu. Bisa buka? Bisa. Ya, silahkan kerja. Ibu kasih waktu hari ini batas jam 12 malam. Itu sudah kirimkan hasil pekerjaan. Bisa? Bisa. Ya, tugas ini nanti post test ini nanti batas jam 12 hari ini. Bisa toh? Bisa. Bisa. Ya. Nanti bisa kerjakan lebih lanjutnya di rumah dan hasilnya dikirim di link yang sudah dibagikan. Sudah. Baik. Untuk hasil itu nanti batas jam 12 kita tutup kegiatan kita. Ibu minta satu orang untuk maju depan untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Nacia bisa. Dan yang Bapa terkasih Tuhan karena telah mengeluarkan dari kali di desa ini. Dan sudah terbahagia Tuhan karena Tuhan semoga suara kudusnya bergerak menyertai kami. Hanya doa yang kami mengingat Tuhan kami sampaikan kepadamu dan dalam dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dan yang Bapa. Baik, terima kasih. Baik, untuk materi kita hari ini sudah selesai. Dan bisa istirahat dan menunggu mata pelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat siang Ibu ya. Selamat siang Pak Wako. Oke, baik. Kemana kawannya? Baik Pak. Baik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita sudah melakukan kegiatan supervisi kemarin. Dalam kegiatan supervisi itu ada 3 bagian. Yang paling pertama itu pasca observasi, itu kita sudah lakukan kemarin. Terus kegiatan observasi juga kemarin kita sudah lakukan di dalam kelas. Jadi sekarang ini kita masuk ke tahapan yang berikut itu, tahapan yang paling terakhir itu menyambut
tahapan pasca observasi. Di dalam pasca observasi ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya tanya kepada Ibu, mungkin menarik refleksi, tapi bagaimana saya bisa menunggu punya waktu sedikit? Bisa. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Ibu, itu bagaimana perasaan Ibu dia setelah selesai mengajar dan observasi selesai kemarin? Baik. Perasaan saya ya senang ketika diobservasi oleh Pak Wako. Mungkin baru pertama jadi merasa tegang, Siap, ya. karena dulu Tapi puji Tuhan kegiatan berjalan dengan baik. Baik. Sebagai manusia mungkin kalau saat gugup itu hal yang lain. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ibu itu menyangkut kira-kira kendala apa yang Ibu hadapi saat kita melakukan observasi kemarin saat mengajar anak kelas. Kendala yang saya hadapi itu yang pertama LCD tidak connect dengan laptop, jadi saya kebingungan dan lumayan banyak waktu yang terbuang saat memperbaiki LCD. Hal ini tentunya membuat minat peserta didik itu berkurang. Selain itu juga saya merasa tegang saat mengajar sehingga membuat pembelajaran itu agak kelihatan kaku. Baik. Jadi sekarang begini, kalau seandainya proses pembelajaran kemarin sempat diobservasi, kita buat dalam rantangan angka dari angka 1 sampai angka 10, di mana angka 1 itu mewakili yang menurut Ibu paling tidak baik, sedangkan angka 10 itu mewakili yang paling baik atau yang sangat baik. Kira-kira menurut Ibu proses pembelajaran kemarin itu berada di posisi keberapa? Baik, untuk angka itu mungkin di angka ke-7. Ya, karena saya merasa pembelajaran belum begitu maksimal. Ya. Ada juga beberapa murid yang terlihat belum aktif saat pembelajaran. Baik, kalau begitu Ibu, kira-kira harapan ke depan Ibu saat pembelajaran itu Ibu mengharapkan di angka yang keberapa? Kalau bisa di angka ke-9. Angka ke-9, baik. Baik, kalau ke angka ke-9 berarti kira-kira langkah apa atau tindakan apa yang perlu Ibu lakukan supaya bisa mencapai sampai dengan angka 9 tersebut? Baik, tentunya saya harus banyak belajar untuk meningkatkan kompetensi saya, terlebih saat mengajar di kelas, dan juga bisa dalam bentuk pelatihan mandiri. Terus saya harus bisa membuka diri dan merefleksi diri. Baik, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagai guru tentunya kita yang paling pertama kita harus bisa membuka diri, terus kita juga harus bisa merefleksi diri, terus untuk meningkatkan kompetensi kita itu perlunya mungkin kita harus inisiatif sendiri mengikuti kegiatan PPM. Mungkin ada pelatihan-pelatihan PPM di dalamnya. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Ibu. Kira-kira yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa nanti ada kegiatan pelatihan Ibu, terus mungkin ada membuka diri, terus merefleksi diri. Itu kira-kira kapan mulai dilakukan? Besok atau lusa saya bisa mengikuti pelatihan mandiri supaya guna meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Baik, terima kasih. Baik. Itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa itu pertanyaan terakhir di sesi pasca observasi kali ini. Saya yakin Ibu dapat berkembang di kemudian hari. Dan juga sebagai bahan refleksi untuk saya terkait pembelajaran kemarin itu juga saya bisa mengambil nilai-nilai yang baik yang dapat saya ikuti untuk saya gunakan dalam pembelajaran mereka. Baik, mungkin hanya itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik Ibu, selamat siang. Selamat siang. Baik.